bertumbuh menjadi sebuah organisasi ya. Ya, dan terorganisir dengan baik sehingga komuni atau makan bersama di meja Tuhan itu menjadi sesuatu yang sakral. Jadi kita biasa bilang sakramen perjamuan kudus gitu ya. Kalau di Katolik masih memakai kata komuni itu ya. Mereka masih membagi komuni. Jadi makan bersamalah, kumpul bersama-sama. Jadi ada semangat spiritual yang terbangun ketika semangat kebangkitan Kristus dari orang-orang yang percaya akan kebangkitan Kristus itu dan terbakar dengan semangat kebangkitan Kristus. Tentunya pembacaan yang kita baca ini setelah peristiwa kenaikan Yesus dan juga setelah pencurahan Roh Kudus, itu baru terjadi peristiwa yang kita baca ini ya, jemaat itu terbentuk. Tetapi semangat kebangkitan Kristus itu membuat ada rentetan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan spiritual atau sejarah berdirinya gereja, sehingga bagian yang kita baca itu menjadi semangat. Jadi kebangkitan Kristus itu menjadi sebuah api yang membakar diri mereka untuk terus hidup bersama. Jadi kalau mereka keluar dari komunitas itu, mereka rasa seperti ada yang hilang dalam hidup mereka. Jadi komunitas itu dibangun di komunitas yang berlandaskan, bersemangat, memiliki satu pikiran dan satu hati akan kebangkitan Kristus itu. Nah, saya kira gereja mula-mula dengan semangat itu, dan kita pun ya itu ya, kita menyembah Allah bukan Allah yang mati tapi Allah yang hidup, karena dia telah hidup setelah dia mati gitu ya, yaitu Yesus Kristus. Kita ke slide berikut, yaitu tentang cara hidup jemaat. Nah, ini tentang perikop kita ya. Apa yang terjadi ya jemaat mula-mula? Jadi kita melihat tentang bagaimana sih keluarga komunitas Kristen itu mula-mula dibangun. Nah, ini pertama yang mereka lakukan kalau dalam pembacaan kita di situ. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Hati kita kan beda-beda tuh, sehati. Jadi orang yang punya banyak hati ini, jadi setiap orang kan pasti punya hati sendiri-sendiri gitu ya. Secara jasmani kan paling kita punya hati sendiri-sendiri lah. Masa saya numpang di hati orang lain kan? Atau mungkin kalau bahasa kiasannya, kita memberikan hati kita kepada orang yang kita cintai. Itu tidak separuh tapi seutuhnya. Jadi seperti itu diibaratkan. Jadi sebuah kata mereka sehati, artinya mereka sudah menyatu banget gitu. Jadi kalau melihat orang lain itu seperti melihat dirinya sendiri. Jadi mereka membangun yang disebut dengan chemistry. Chemistry. Jadi mereka tidak hanya kumpul-kumpul doang, kumpul, makan gak makan yang penting ya, kumpul itu biasanya anak-anak yang bujang-bujang ya, makan gak makan yang penting kumpul gitu. Tapi di sini kumpul-kumpul makan gitu kan. Kalau di jemaat ini kan kalau kita kumpul-kumpul pasti makan, mau kumpul sedikit, kumpul banyak, makan gitu. Jadi jemaat yang bersemangat dan bersama-sama membagi-bagikanlah apa yang ada padanya ya. Tapi ya itu, mereka sehati sejiwa, bayangkan. Sehati sejiwa. Jadi mereka itu bukan dua lagi. Mereka yang banyak itu menjadi satu, bayangkan. Jadi begitu erat sekali. Jadi mereka datang berkumpul itu, mereka tahu siapa yang ada di samping dia, siapa yang ada di belakang dia, siapa yang ada di depan dia. Oh itu dia tinggal di sini. Oh anaknya ini. Oh dia begini. Oh begini. Pergumulannya begini. Mereka tahu itu sehati sejiwa. Artinya dia mengerti benar siapa yang ada di samping dia gitu. Dia mengerti benar ada siapa yang ada di depan dia. Siapa yang bernama ini dia mengerti. Oh ini dia kerja di sini. Atau apa kesibukan. Jadi mereka itu punya semangat kebersamaan yang susah untuk orang memecah belah mereka. Karena mereka udah sehati sejiwa. Kalau enggak sehati sejiwa itu mudah dipecah belah itu. Nanti satu bangun kelompoknya sendiri, satu bangun kelompoknya sendiri, satu bangun misinya sendiri, yang lain jalan dengan pikiran mereka sendiri. Itu enggak sehati sejiwa. Tapi sehati sejiwa tuh mereka satu pikiran, satu perasaan, satu tujuan. Jadi mereka kumpul bersama itu, mereka membicarakan hal yang sama. Itu semangat kebersamaan mereka. Mereka saling menguatkan satu dengan yang lain, saling dalam komunitas mereka saling menguatkan.